bisa beribadah di tempat ini maupun di rumah, semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita siapkan hidup kita, agar apa yang kita lakukan malam hari ini itu dapat berkenan di hadapan Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan atas kami Bapa, sehingga sampai malam hari ini Tuhan, Kau masih berikan kami kesempatan untuk kami dapat melayani Engkau, kami dapat beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami percaya semua bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tapi semua karena kasih karunia-Mu atas kami Tuhan. Oleh karena itu malam hari ini Tuhan, kami akan meninggikan nama-Mu Yesus. Kami mau bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Oleh karena itu Tuhan, lihat setiap hati kami Bapa. Lihat hati kami Roh Kudus. Jika Kau dapati hati kami kurang berkenan di hadapan Engkau Tuhan, biar Kau layakkan kami, kuduskan kami, ampuni kami Tuhan, sehingga kami layak berkenan di hadapan Engkau Yesus. Tolong Tuhan, tolong Tuhan, Kau memberkati ibadah kami ini Tuhan. Mulai dari awal pertengahan GR-nya Yesus, Kau urapi kami semuanya Tuhan. Nyatakan kasih-Mu, kuasa-Mu, hadirat-Mu atas kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Sekali lagi katakan, ya Allahku, aku hendak bernyanyi selama kami hidup Tuhan. Selama ku hidup, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu Tuhan, waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biar manis Kau dengar Tuhan. Amin. Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Sekali lagi kita pujikan pujian ini dengan segenap hati kita. Kita mau katakan, ya Tuhanku. Amin. Aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama kami masih hidup Tuhan. Amin. Katakan, ya Allahku. Amin. Aku hendak
lagi kami masih ada Tuhan. Oh, mari katakan dengan segenap hatimu, inilah yang kami renungkan Tuhan. Oh, haleluya. Setiap waktu nyanyian dan pujian, dansian dan pengagungan kepadamu, biar manis kau dengar. Amin. Manis kau dengar Tuhan, dan hati sekali lagi Bapak Ibu, katakan inilah yang kami renungkan Tuhan. Oh, haleluya. Biarlah pujian kami, pengagungan kami Tuhan, itu layak di hadapan Engkau, menjadi dupa yang harum Tuhan di hadapan Engkau. Oh, amin Tuhan. Biar manis kau dengar, kau dengar Tuhan, manis kau dengar. Amin. Dan hatiku Tuhan, hatiku bersuka karena, dan hatiku Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Sekali lagi katakan, dan hatiku bersuka. Haleluya Yesus. Kami mau menyembah Engkau Yesus. Kami mau mentinggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau memuji Engkau Yesus. Kami mau mengagungkan Engkau Tuhan. Kami mau menyembah, kami mau menyembah-Mu Yesus. Biarlah pujian kami Tuhan, pengagungan kami ini Tuhan, itu berkenan di hadapan-Mu. Itu manis kau dengar Tuhan. Sembah. Biarlah pujian kami, biarlah pengagungan kami Tuhan, manis kau dengar. Ku tinggikan Engkau Tuhan, ku agungkan nama-Mu Yesus, ku agungkan Engkau. Mari sembah Dia dengan segenap hatimu. Ku tinggikan nama-Mu, ku puji, ku sembah Yesus. Oh,
Yesus, kami dapat membalas kasih-Mu yang luar biasa itu Tuhan. Biarlah manis Kau dengar Tuhan pujian kami, pengagungan kami ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Segala berkat-Mu dalam hidup kami Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Apapun dalam kehidupan kami Yesus, apapun keadaan kami Tuhan saat ini Yesus, apapun keadaan dunia saat ini Tuhan, biarlah kami tetap percaya akan kasih-Mu. Kami percaya akan janji-janji firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Meskipun kondisi situasi yang kami lihat Tuhan sangat menakutkan, tapi biarlah kami tetap percaya Tuhan akan janji-janji-Mu, akan kasih-Mu Tuhan. Kami tetap setia mengasihi Kau, tetap setia melayani Kau Tuhan, tetap setia menyembah Engkau Yesus. Apapun yang terjadi Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Bila Kau siapkan hati kami Bapa, siapkan hati kami Tuhan, gemburkan hati kami Tuhan, sehingga hati kami ini Tuhan siap untuk menerima firman-Mu Bapa. Berkati telinga kami Bapa, menjadi telinga yang dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan, dan mampukan kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Mari Bapak Ibu, kita pujikan pujian ini dengan segenap hati kita, dengan iman kita katakan, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Katakan, Kau berfirman dan sembuhkan. Dengan iman kita katakan, amin. Dan selamatkanku, tiada yang
sekali lagi kita akan pujian-pujian ini. Dengan iman kita katakan, apapun Tuhan yang terjadi dalam hidup kami, apapun yang terjadi dalam hidup ini, tak pernah kami ragu Tuhan akan kasih-Mu. Dalam lembah yang kelabu, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Oh, mari dengan iman katakan, oh, sembuhkanku Tuhan, pulihkanku dan selamatkan. Tiada yang mustahil, oh, bagimu. Yesus, ku percaya Tuhan. Amin Tuhan. Sekali lagi, Kau berfirman Tuhan, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Semakin lama itu, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Ketika Engkau berfirman, tidak ada kekuatan yang lebih dari perkataan-perkataan-Mu Tuhan. Meskipun seringkali kami tidak taat akan firman, firman-Mu tetap tidak berubah. Sebab itu Tuhan, malam ini kami boleh merasakan betapa firman-Mu itu agung bagi kami. Dan setiap kami Tuhan adalah kehidupan yang harus belajar dan mempelajari setiap apapun yang terjadi dalam hidup kami. Kami belajar untuk dapat meresponi setiap kejadian dengan benar, supaya kami dapat melakukan hidup ini seturut dengan kehendak Allah. Terima kasih Tuhan, malam ini kami mau belajar firman Allah. Bagaimana kami meresponi setiap kejadian yang ada dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan izinkan
Dan hanya orang-orang yang memahami dan bercermin kepada firman Allah, maka semua responnya akan direspon yang baik dan positif, sehingga menjadi berkat dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, mohon urapan Allah untuk menyertai pemberitaan firman malam ini Tuhan, dari awal sampai akhirnya. Demi nama Yesus yang siap mendengarkan firman Allah, mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan, selamat malam, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Malam ini kita bersama untuk belajar firman Tuhan yang akan saya ambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-37. Ya. Injil Lukas pasal 10 ayat 30 sampai ayat 37. Ya. Akan saya bacakan. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalur itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergelaklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Ia menyiramnya, sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu kembali. 36. Siapakah di antara ketiga orang ini yang menurut pendapatmu adalah sesama manusia? Dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu, 37, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, kata Yesus kepadanya, pergilah, perbuatlah demikian. Saudara, apa yang kita baca, cerita yang kita baca ini adalah sebuah cerita yang tidak asing. Ya, sebuah cerita yang bertemakan seorang Samaria yang murah hati. Cerita ini tampil ketika Yesus bercakap-cakap dengan seorang ahli Taurat. Ya. Cerita ini sudah sangat populer. Ya. Mulai dari sekolah minggu sangat populer. Ya. Tapi dalam cerita ini kita dapat perhatikan, ya, semua tokoh. Ada 4 tokoh di sini, imam, Lewi, lalu orang Samaria, dan 1 orang yang dirampok. Keempat orang ini, 3 orang ini teridentifikasi dengan jelas. Tetapi yang 1 orang ini tidak teridentifikasi. Siapa itu? Itulah orang yang dirampok. Ya, dia dirampok. Tetapi tidak jelas siapa orang ini. Hanya disebutkan seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dan Tuhan sendiri juga menyebutnya di ayat yang ke-36 itu dikatakan bahwa dia sebagai orang yang jatuh ke tangan penyamun. Jadi ini tidak jelas. Pertanyaannya, mengapa identitasnya ini yang disebut ini kok tidak jelas? Kenapa? Ya, kok cuma disebut orang itu? Ya. Jawabnya memang sederhana, saudara.
Karena menurut perumpamaan ini, saudara, dia orang itu bisa siapa saja. Oh, ini perumpamaan. Bisa siapa saja. Ya. Ini. Nah, yang menjadi persoalan utama adalah bagaimana respon orang terhadap peristiwa yang dilihatnya itu. Yang utama, yang penting itu. Bagaimana kita, respon kita terhadap orang seperti itu. Ini yang penting. Jadi ini cerita yang digambarkan, memberikan gambaran. Tuhan Yesus berikan gambaran. Tidak memberikan penjelasan siapa. Berarti siapa saja bisa di sini. Nah, saudara, ini yang penting. Ya. Itulah yang menjadi tema firman Allah malam hari ini. Tema firman Allah, bagaimana respon kita terhadap sesama. Ini yang dituju oleh perumpamaan ini. Percakapan Tuhan Yesus dengan ahli Taurat ini. Ya. Haleluya. Saudara, orang itu bisa mewakili siapa saja. Ya. Orang itu bisa mewakili orang-orang yang pernah menjadi korban. Mungkin korban kecelakaan, korban penipuan, korban perampokan, mungkin korban asusila, korban kekerasan, korban perceraian, korban kelalaian, kejahatan, kebodohan. Ya. Banyak korban-korban. Ini bisa dimasukkan ke situ orang ini. Nah, dari sini kita bisa mengerti sesungguhnya, ya, bahwa kata orang itu yang disebutkan orang yang turun, ya, dari Yerusalem ke Yeriko ini adalah orang-orang yang memiliki kebutuhan serius. Ya. Mereka ini adalah orang-orang yang berada dalam sistem. Sistem apa? Kehidupan. Maka kita akan banyak menjumpai orang-orang yang menjadi korban di mana-mana. Ya. Ini disebutkan di situ. Nah, saudara, semua respon terhadap sesama itu berangkat dari sini, berangkat dari sebuah kebutuhan. Kalau kita memberikan respon terhadap orang lain, memberikan respon apa saja, itu tentu berasalnya dari sebuah kebutuhan. Ini adalah orang yang butuh untuk ditolong. Ya. Orang ini layak untuk direspon. Dan orang yang benar-benar dalam kesulitan, dalam kebutuhan. Ya. Saudara, misalnya kalau saudara ini melihat, ya, apakah kalau kita ini bicara dengan seseorang itu kita diperlukan atau tidak, itu belum tentu. Ya, misalnya begini, ada seorang yang memang dia ingin menyendiri di sebuah tempat di taman begitu. Ya, dia ingin menyendiri. Dan saudara melihatnya, kasihan ya, dia seorang diri. Ya. Memang dia menyendiri, memang dia tidak tahu apa-apa waktu itu. Dia butuh teman. Ketika saudara tanya dari mana, ya kan? Ada keperluan apa ke sini, macam pertanyaan begitu. Dia senang karena apa? Karena cocok, dia butuh untuk mengeluarkan unek-uneknya apa yang bisa disampaikan gitu. Tetapi kalau ada orang yang memang ingin menyendiri, mencari yang sepi, lalu saudara ajak bicara, jadi tinggal saudara mungkin. Iya mungkin, kan gitu saudara ya. Jadi bicara itu belum tentu, respon bicara kepada orang lain belum tentu itu positif. Ya. Kita menjenguk orang sakit itu juga belum tentu positif. Saudara pikir kalau saudara menjenguk orang sakit, lalu saudara wongnya senang gitu ya, dijenguk senang. Belum tentu saudara. Kalau memang dia orangnya kepingin ketemu dengan teman-temannya, lalu dibesuki, senang dia. Tapi kalau memang dia ini tidak boleh bicara sama dokter, ya, dan dia merasa butuh untuk tidur istirahat,
saudara ajak ngomong terus, tidak seneng orangnya. Jadi respon itu belum tentu benar. Saudara, minggu yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan. Ini belum keluar di YouTube mungkin ya. Minggu yang lalu, Rebu yang saya menyampaikan firman Tuhan. Dalam hidup ini ya, ada hal-hal kira-kira 10% itu di luar kemampuan kita bisa terjadi. Tetapi yang 90% itu tergantung respon kita. Jadi sesungguhnya yang penting ini bagaimana kita meresponi setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Sayangnya saya, respon kita ini tidak selalu benar. Respon kita ini seringkali berantakan. Sehingga meskipun kita diberikan kesempatan untuk kita ini meresponi, belum tentu benar. Seperti tadi kita ngajak ngomong orang, belum tentu benar. Oleh sebab itu, saudara, dalam beberapa pertemuan, nanti masih ada beberapa kali pertemuan, kita akan diajar oleh firman Allah untuk supaya kita ini dapat meresponi setiap permasalahan yang terjadi dalam hidup kita itu dengan benar. Dengan cara bagaimana? Dengan cara bercermin kepada firman Allah. Kita diajarkan dengan baik. Bagaimana cara kita meresponi? Sebab respon kita ini seringkali membuat kita berantakan. Karena respon kebodohan kita, respon egois kita, respon meninggikan perasaan kita, respon yang kekanak-kanakan seringkali. Itu yang muncul. Sehingga meskipun kita merespon, tapi salah. Kemarin kita belajar bagaimana meresponi Tuhan dengan benar. Meresponi Tuhan itu penting, harus kita dengan benar. Kalau kita meresponi Tuhan dengan benar, maka kita akan dapat menunjukkan respon ini yang positif dalam hidup kita. Kemarin bagaimana merespon Tuhan? Tuhan itu sumber. Dan ia harus menjadi yang utama. Utama dia. Tidak bisa diduakan. So, kalau kita menduakan dia, itu artinya menghina dia, memberhalakan dia. Seringkali kita justru memberhalakan. Kita ini kalau misalnya kehilangan pekerjaan kita sudah tidak mampu, mati ya. Kehilangan pekerjaan, kehilangan dompet kita, aduh, ya toh. Padahal itu bukan yang utama, sumbernya itu Allah. Allah itu sumber apa? Dia sumber pertolongan, dia sumber kekuatan, dia sumber apa saja yang kita perlukan. Jadi kalau ada masalah, maka yang poinnya itu kita harus tahu mana yang kita utamakan. Kalau kita merespon Tuhan dengan benar, utamakan Tuhan. Seperti murid-murid, waktu dihadapkan dengan banyak orang, murid-murid ini cuma bawa roti sedikit, berapa biji gitu. Ada 5.000 orang, dia bawa roti berapa saudara? 5 ketul roti. Dan berapa ikan? 2 ikan, titik, sedikit sekali. Iya toh. Kecil sedikit yang dibawa. Tapi di sini kita tahu. Mungkin murid-murid takut, gentar. Gimana ini? Wong begitu banyak ribuan kok cuma 5 roti. Ikannya 2. Dimakan 1 orang saja kurang ini. Tapi Tuhan bawa sini. Dia tunjukkan, akulah sumbernya. Kalau murid-murid mengandalkan Yesus, dia tidak akan pernah takut. Itu kemarin mengenai respon yang benar terhadap Tuhan. Nah, kali ini adalah respon bagaimana meresponi dengan benar tentang manusia, tentang sesama kita. Ini penting. Kalau kita gagal meresponi ini, banyak hal
sungguh akan menjadi bumerang kepada kita. Seperti orang Lewi, seperti orang imam, ya, dari pergunjingan banyak orang. Iya toh? Wong pelayan Tuhan, hamba Tuhan kok lihat orang sakit kok didelok ngene toh. Iya toh? Kok cuma dilihat saja. Loro mah dua lagi. Imam. Bajunya putih bersih dia. Waduh, ini bajuku nanti kena darah itu. Dah. Lewi juga begitu. Ini saudara. Jadi mari kita belajar untuk meresponi ini dengan benar. Ya. Jadi kita akan melihat dengan bantuan perumpamaan ini kita akan melihat ada 3 respon yang baik yang dapat kita lakukan dengan baik berkaitan dengan kebutuhan manusia. Respon yang pertama adalah respon telinga yang mendengar. Ini, saudara, telinga yang mendengar artinya menyediakan diri untuk mendengar. Menyediakan hidup kita untuk mendengar, saudara. Saudara, orang yang dirampok itu bukan saja dipukuli, ya, tapi dia ditinggalkan di jalan hampir mati. Lalu apa yang terjadi? Ya, ia merintih kesakitan. Ya. Mungkin suaranya pelan sekali karena mungkin wis ajur kabeh, saudara, semua dipukuli, diajar, saudara, ya, banyak darah keluar. Ya, dia mengadu lirih dengan suaranya yang sangat pelan itu. Saudara, salah satu kebutuhan utama di dunia ini adalah telinga yang mau mendengar. Itu salah satu kebutuhan yang utama. Ya. Banyak orang merindukan untuk didengar suaranya. Ada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah sepuh-sepuh, yang tua, dia ingin didengar suaranya oleh anak-anaknya. Dia rindu, meskipun biasanya orang tua ini ngomongnya bolak-balik ya iku ae. Ngomongnya bolak-balik ya iku ae. Tapi dia rindu untuk didengar. Ada seorang istri yang rindu didengar oleh suaminya. Ada keluh kesah, mungkin membicarakan keluh kesah yang dalam rumah tangganya itu sampaikan. Ada kepingin dia orang lain bisa mendengar. Ada mungkin juga suami yang ingin juga didengar suaranya, di mana ketika di pekerjaan itu dia merasa geram dengan pekerjaan di situ dan merasa sungguh ingin marah-marah dan ia ingin didengar juga toh. Dan ada juga kelompok masyarakat yang juga ingin didengar suaranya ketika penyakit ini begitu luar biasa. Mana pemerintah? Ya, mana bantuan dari pemerintah? Kan begitu, ingin didengar suaranya. Endi bantuannya, masker tuh mana? Kalau sudah tidak punya duit gimana saudara? Nah, ingin didengar. Haleluya. Memang dunia ini memerlukan telinga yang mau mendengar. Saya ini punya beberapa saat ada jemaat, ya, kalau sudah ngomong-ngomong gitu, ngomong-ngomong enak ya. Tahu meskipun kita ini sibuk gitu, tapi dia kepingin ngomong terus. Di gereja ini ngomong. Naik turun ke bawah di bawah tangga ngomong lagi, ngomong. Sampai di pintu ngomong. Sampai sepeda motor ngomong. Gak mulai-mulai. Maksudnya apa? Maksudnya dia ingin mengutarakan beberapa hal yang supaya kami ini bisa mendengar. Ya, saya perhatikan dengan baik. Banyak orang memang kepingin didengar. Ya. Ada 3 tokoh di sini yang memberikan respon dengan baik. Ya. Tokoh imam, tokoh Lewi, tokoh seorang Samaria, ketiga-tiganya memberikan respon melihat dengan baik. Ya toh?
Imam meskipun mek delok tok. Lewi ya gitu. Seorang Samaria juga melihat. Tapi yang membedakan itu adalah seorang yang Lewi ini melihat, ya, sama-sama melihat, tapi yang membedakan dia ini soal mendengar. Meskipun suaranya lirih, dia mendengar dengan hatinya. Orang ini yang setengah mati ini, tetapi karena orang Samaria ini mendengar, maka dikatakan tergeraklah hatinya. Ini yang membedakan. Ketiganya merespon dengan baik. Melihat saja tidak cukup. Harus dengan mendengar. Ya. Orang Samaria ini begitu mendengar sampai ke dalam hatinya. Saudara, kalau kita ingin meresponi sesuatu, apapun, ya, maka kita harus dapat memberikan telinga untuk mendengar. Ini. Tapi sayangnya kita ini gagal di sini. Kita sangat gagal di sini. Kenapa? Kita ini tidak suka mendengar. Kita tidak suka mendengar. Kita ini kurang sadar untuk mendengar. Kita tidak punya waktu untuk mendengar. Kalau kita mendengar itu senengannya, cocoknya yang kita cocok saja lah mau saya dengar. Tapi kalau tidak cocok, saya tidak mau dengar. Kita ini seringkali mendengar sambil ono gandengane, mendengar tapi sambil opo, gak serius. Ini saya, kita ini memang pintar bicara, tapi tidak pintar soal mendengar. Ini loh. Kadangkala anak-anak itu kalau dipanggil, misal saya panggil Hussein, sampai beberapa kali. Kadangkala mereka mendengar, tapi mereka ipo-ipo gak krungu supaya tidak disuruh gitu loh. Ini kan modelnya kita memang enggak ingin untuk mendengar itu. Nah, ini kegagalan kita ada di sini. Saudara, respon mendengar ini memerlukan kerendahan hati. Sangat memerlukan kerendahan hati dan disiplin. Ini yang dikerjakan oleh orang Samaria ini. Jadi respon pertama adalah mendengar dengan baik. Yang kedua, respon yang kedua yang diperlukan, ya, kalau kita mau meresponi segala sesuatu, yang diperlukan adalah kepedulian. Rasa kepedulian, tapi kepedulian yang cerdas. Bukan sekedar kepedulian. Setelah kepedulian itu lawannya adalah ketidakpedulian. Kepedulian itu lawannya cuek. Kepedulian itu lawannya peduli amat. Ya toh? Ini tidak peduli. Tapi sebenarnya ketidakpedulian ini tidak sederhana seperti ini. Ya, tidak sederhana seperti ini. Orang yang terkapar di tengah jalan itu, ya, itu adalah orang yang hampir mati, setengah mati. Suaranya pelan. Meskipun dengar, kalau orang Samaria tidak peduli, ya, akan mati orang ini. Karena orang setengah mati, sedang menuju mati dia. Kalau tidak ada kepedulian pasti mati. Tapi kalau ada kepedulian pasti hidup. Jadi kepedulian ini adalah soal mati atau soal hidup. Tidak sekedar biasa, enggak.
Ini. Jadi sungguh kepedulian ini adalah sesuatu yang sangat serius. Kepedulian bisa menyebabkan kematian dan kehidupan. Saya teringat ada seorang yang bernama Elie Wiesel. Itu dia orang Yahudi. Dia orang pemenang hadiah Nobel tahun 1986. Nobel tentang apa itu? Nobel yang diberikan oleh dunia diberikan kepada dia. Ya. Hadiah itu diberikan karena orang ini memberikan perhatian khusus terhadap kepeduliannya. Nah, dia adalah orang yang waktu itu berada di camp rezim Nazi yang jahat, kejam itu. Waktu itu dia melihat secara langsung sendiri bangsanya Israel itu, ya campur, buat bangsa saja, campur di Eropa itu dia lihat jutaan orang itu dibunuh, mulai anak kecil sampai orang dibunuh dalam camp-camp konsentrasi itu, dibunuh di pantai. Nah, sekarang dia melihat dunia membiarkan itu, dunia tidak peduli keadaan itu, bahkan dia kan orang gereja. Gereja di Jerman pun tidak peduli. Tidak hampir peduli. Dibantai begitu, keluarganya dihabiskan. Dimasukkan gerbong, dibakar gerbongnya. Ribuan. Nah, saudara, kalau saya membaca di situ, itu pembunuhan rezim Nazi itu kurang lebih sekitar sampai 8 sampai 11 juta orang dibunuh. Bayangkan saya. Itu dilihat sendiri oleh Elie Wiesel. Ya. Makanya dia ini dia merasa ini ketidakadilan, ini ketidakpedulian ini. Ya. Lalu dia menuliskan ya dengan tegas, dia dengan dengan seriusnya menuliskan sebuah sarkasme. Sarkasme itu sindiran kasar, yang sangat kasar. Dia katakan begini, Anda bilang lawan dari kasih itu benci. Ya, bukan, dikatakan. Lawan dari kasih itu ketidakpedulian. Anda bilang lawan dari seni, keindahan itu adalah keburukan. Lawan dari seni atau keindahan itu adalah ketidakpedulian. Lawan dari iman, mungkin saya katakan itu ajaran sesat. Bukan. Lawan dari iman itu ketidakpedulian. Kalau Anda bilang lawan dari kehidupan itu kematian, bukan. Lawan dari kehidupan itulah ketidakpedulian. Ini sindiran kasar. Ya. Saudara, dunia ini memang membutuhkan kepedulian. Tapi bukan sekedar kepedulian. Kepedulian yang cerdas. Ini yang diperlukan oleh dunia. Saudara, orang Samaria ini mengerti kebutuhan yang diperlukan oleh orang yang sekarat ini. Orang yang sekarat ini perlu perawatan serius. Bukan sekedar dikasih gosok minyak selesai, bukan. Tapi memerlukan kepedulian yang serius dia. Ya, ini. Dia butuh sebuah tindakan. Orang ini tidak bisa kalau cuma dikasih minyak, dikasih obat merah, tidak bisa. Harus dibawa ke rumah sakit. Inilah kepedulian yang cerdas. Saudara, kepedulian sejati itu apa? Kepedulian sejati itu bukan hanya memberi apa yang diminta orang. Kalau anak saudara mungkin ngerengek, nangis-nangis, minta sesuatu,
Saudara tidak mau repot, terus kasih Ini bukan peduli. Karena saudara apa? Saudara berdasarkan permintaan dia. Itu bukan kepedulian. Ini. Kalau kita dikatakan peduli ini adalah memberi tapi berdasarkan kebutuhan. Itu kita peduli. Haleluya. Kalau ada seorang pemalas minta uang kepada saudara, dikatakan jangan diberi uang. Karena kebutuhannya itu bukan di uang. Kebutuhannya adalah dia ini mendapat teguran dan dorongan supaya tidak malas. Kalau saudara kasih uang tetap malas dia. Jadi kita memberi itu, peduli itu harus dengan baik, harus dengan baik, dengan cerdas, saudara ya. Ya. Karena kepedulian ini akan membawa kepada seseorang, kalau kita benar, membawa untuk sesuatu yang lebih baik. Ya. Memang kepedulian itu justru merepotkan kita. Ya, ini. Itulah itu sebabnya kepedulian ini menjadi respon yang kedua setelah mendengar. Ya. Dengan telinga yang baik, ya, dengan telinga yang mau mendengar, kita akan membaca kebutuhan orang itu yang sebenarnya. Kalau kita tidak jeli, maka kita tidak memberikan sesuai dengan kebutuhan itu. Tetapi ada banyak hal kebutuhan yang tidak terucapkan, saudara. Ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terucapkan. Ada seorang pendeta yang dia pelayanan dari tempatnya ke tempat pelayanan itu cukup jauh. Nah, dia disuruh oleh gereja yang mengundang itu untuk menjemput pendeta ini. Di tengah jalan, sopir ini cerita kepada dia, Pak Pendeta, saya ini dulu pernah menjadi sopir mengantar rombongan. Tapi karena keteledoran saya, akhirnya terjadi kecelakaan dan sampai memakan korban. Nah, pendeta ini mendengar itu, dia tidak terlalu banyak menggubris. Cuma dia bilang gini, dia tahu ada sebuah kebutuhan yang tidak terucapkan dari sopir ini. Sopir ini trauma untuk menjadi sopir, tapi itu sesungguhnya penting bagi kehidupannya. Pendeta ini cuma bilang, enggak apa-apa, kamu antar saya tak tidur. Perkataan itu menjelaskan, ya, supirlah dengan baik. Aku mempercayai kamu, kan begitu. Dia tidur pendeta ini. Nah, setelah terjadi peristiwa itu, ya enggak apa-apa. Tapi dampaknya kepada supir itu, sejak itu traumanya dirubah menjadi sebuah kepercayaan. Dia bisa menjadi driver lagi untuk sebuah gereja. Itu kebutuhan yang tidak terucapkan. Banyak kebutuhan yang tidak terucapkan. Nah, ini harus kita pahami. Siapa yang pahami ini? Orang-orang yang peduli dengan cerdas. Pendeta ini cerdas. Kenapa? Ada sesuatu yang tidak terucapkan dan dia masukkan itu. Haleluya, haleluya. Saudara, ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terucapkan. Misalnya kebutuhan untuk diakui, untuk dipuji, kebutuhan untuk dipercaya, untuk ditemani, untuk dimengerti. Ya, mungkin kebutuhan untuk dikoreksi, dimotivasi, dan sebagainya. Tidak terucap, tapi sering itu menjadi kebutuhan, meskipun tidak nyata. Kita harus menjadi orang-orang yang memberikan respon dengan tepat, tetapi dengan cerdas.
Haleluya. Ini penting. Ya. Itu respon kedua. Respon yang ketiga ya, adalah aksi. Respon yang ketiga tentang aksi. Perhatikan orang Samaria ini. Orang Samaria ini di ayat 35 sampai 35 itu diperlihatkan aktivitas dari orang Samaria ini. Dia meminyaki orang itu, membalut lukanya, menaruhnya di atas keledainya, membawa ke penginapan, lalu menyerahkan 2 dinar. Dan besoknya dia melihat hasilnya, mengganti pengeluaran jika itu lebih. Itu kegiatan yang dikerjakan oleh orang Samaria ini, saudara. Jadi sekalipun ia orang Samaria yang dinomor 2-kan di Israel, orang Samaria itu adalah sebetulnya orang Israel, tapi dia ini kawin campur, sehingga tidak dihargai oleh orang-orang, dihina oleh orang-orang Israel. Ya. Tetapi di sini kita bisa melihat sesungguhnya apa yang dilakukan orang Samaria ini tidak bisa dipandang remeh. Ya. Identitasnya itu bukan ditunjukkan tentang kesamariaannya, tapi identitasnya yang baik, yang hebat itu dilihat dari actionnya, bagaimana ia memberikan pertolongan, bagaimana ia peduli secara cerdas terhadap orang yang memerlukan bantuan. Ini, ya. Jadi ini dalam perumpamaan ini, ya, memang kita bisa melihat sesungguhnya yang diinginkan, dirindukan oleh Yesus waktu itu ketika bersoal jawab dengan orang Farisi adalah action. Ya, actionnya. Saudara, dunia ini tadi saya katakan memang memerlukan telinga-telinga yang bukan cuma telinga yang bisa mendengar, bukan cuma orang yang peduli dengan cerdas, tetapi juga membutuhkan tindakan nyata, aksi, action. Dunia ini memang perlu. Indonesia membutuhkan orang-orang yang bisa berbuat sesuatu. Indonesia memerlukan orang-orang yang bisa melakukan untuk masa depan Indonesia dengan baik. Ya. Tidak peduli dia orang suku apa. Tidak peduli agamanya apa, ya. Tidak peduli dia orang pandai atau orang bodoh, tidak peduli miskin atau kaya, tidak peduli. Yang peduli apa? Actionnya untuk Indonesia. Itu yang penting. Nah, sekarang bagaimana dengan gereja? Gereja membutuhkan orang-orang, jemaat yang bisa melakukan sesuatu untuk gereja, untuk pelayanan, ya, dan sebagainya. Ini yang diperlukan di gereja. Tidak peduli ia tua atau muda, tidak peduli dia berpendidikan atau tidak, tidak peduli laki atau perempuan, tidak peduli orang lama atau orang baru. Yang penting dia bisa berkata, apa yang dapat saya berikan untuk gereja. Bukan berkata begini, apa yang bisa gereja kasih saya? Gereja membutuhkan orang-orang yang mempunyai satu tekad, bukan cuma mendengar, peduli, tapi aksi. Peduli untuk gereja, yang bisa berkata, apa yang dapat saya berikan untuk gereja? Tetapi seringkali tidak seperti itu. Apa yang bisa gereja berikan untuk saya? Ini, saudara, hal yang baik, hal yang diinginkan oleh Tuhan adalah kita meresponi itu dengan benar. Respon dengan benar. Haleluya. Identitas kita, identitas jemaat yang luar biasa, identitas orang-orang yang dihargai, itu adalah
tergantung action kita. Ini. Dalam perkataan lain ngomong gini, kamu sebut orang Samaria itu buruk. Ya. Tapi aku mau berkata, orang Samaria itu bukan orang yang buruk. Dia punya identitas yang baik. Bukan karena ia Yahudi, bukan karena Samaria, tapi karena ia dapat melakukan aksi dengan baik. Ini ada saatnya hidup ini akan berkata, satu-satunya yang sungguh berarti dan menentukan adalah aksi dan tindakan kita. Saudara, kalau itu kita lakukan, kita dapat meresponinya dengan baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, Tuhan sangat merindukan kita bukan cuma mendengar. Actionnya bukan cuma mendengar. Peduli, tapi dengan aksi. Tapi bukan aksi yang tidak terorganisir. Aksi yang terorganisir. Dengan jelas. Ketika dia menolong lengkap sampai tuntas dia menolong. Bukan cuma meminyaki. Membalut lukanya. Taruh dekat keledainya. Dibawa ke penginapan. Dibayari sampai selesai. Ini. Sebagai jemaat Tuhan. Kalau kita mau supaya aksi kita ini terorganisir dengan baik. Mari kita belajar di sini saya. Kalau saudara pelayanan sungguh-sungguh. Disediakan tempat beribadah dengan sungguh-sungguh, melayani dengan sungguh-sungguh. Bahkan sampai tuntas, sampai Kristus datang. Ini saya. Jadi kalau kita memahami ini, kita akan dapat melakukan yang 90% itu dengan benar. Bagaimana respon kita terhadap sesama? Seringkali kita lemah. Kita berbuat baik tunggu kalau kita punya uang. Kita berbuat baik kalau itu koncoku, kalau itu satu kenalan saya dan sebagainya. Kalau enggak ya wis enggak lah. Mari. Respon kita ini menentukan. Kemarin saya katakan, kalau engkau dilahirkan dari keluarga yang miskin, tetapi engkau meresponinya dengan baik dan bekerja keras, engkau akan berhasil. Tapi meskipun engkau dilahirkan dari keluarga kaya, tapi engkau manja, akan hancur hidupmu. Mari kita belajar. Apa yang kita pelajari ini? Dua hal yang luar biasa. Sedang menuntut kita untuk dapat meresponi dengan baik. Sebab kita ini gagal untuk meresponi dengan baik. Itulah kegagalan kita. Tapi malam ini kita belajar yang kedua. Dalam pertemuan yang akan datang, saya akan juga menyampaikan bagaimana merespon kita. Bukan cuma kepada Tuhan, bagaimana kepada manusia sesama kita. Tapi respon dengan keadaan sekeliling kita. Karena sekeliling kita yang mengalami banyak perubahan-perubahan. Dan bagaimana meresponinya dengan baik. Kegagalanmu dalam pekerjaan, kegagalanmu dalam pernikahan, kegagalanmu dalam apapun juga. Bagaimana kita meresponi dengan baik. Kalau kita gagal meresponinya, berantakan semua. Itulah kehancuran yang tidak disadari oleh orang-orang percaya. Sebab itu mari kita belajar dengan baik. Bercermin kepada firman Allah. Sehingga apa yang kita lakukan ini sungguh menjadi sebuah respon yang benar kepada Tuhan dalam kehidupan ini. Saya berharap Bapak Ibu dapat mengerti apa yang saya sampaikan. Tuhan memberkati kita. Saya undang pelayan WL untuk kita angkat sebuah pujian. Ya.
Allah mengerti, Allah peduli. Ya. Haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, ada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkan ku bergumul sendiri. Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkan ku bertumbuh sendiri. Saya undang suatu bangkit berdiri. Musik, terus nyanyikan pujian ini. Memang banyak perkara yang terjadi Tuhan dalam hidup ini. Bahkan juga perkara-perkara yang tidak menjadi kontrol kami. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk kita menanggapi setiap persoalan yang terjadi dalam hidup ini. Kalau kita menyorotinya, menyikapinya, meresponinya dengan baik, maka berkat itu datang kepada kita. Dalam diri ini ada suara yang hitam dan ada suara yang putih. Mana yang harus kita responi dengan baik? Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Ketika ahli Taurat ini menyampaikan itu dan Tuhan memberikan ceritanya kepada ahli Taurat itu, dia bertanya, menurut kamu siapakah sesama manusia itu? Sesama manusia adalah orang yang menolong itu sama manusia Tuhan. Maka Tuhan berkata kepada ahli Taurat itu, dia katakan, pergilah, perbuatlah demikian. Jika kita mengerti, maka kita dapat meresponi itu dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk pencerahan yang Kau berikan kepada kami. Kami harus dapat memberikan respon yang positif, yang benar dalam hidup ini, supaya Kau telah menyiapkan janji-janji-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Jika Kau dapat di hidup kami tidak dapat memberikan respon dengan baik, karena kami tidak mencermin dengan apa firman Allah. Kami tidak mengerti bagaimana kami harus meresponinya Tuhan. Tapi dengan belajar firman Allah, kami menjadi mengerti bagaimana sikap kami sesungguhnya. Yang benar bagaimana sikap kami terhadap Engkau, terhadap manusia, dan terhadap keadaan sekeliling kami Tuhan. Itu akan membuat kita menjadi kehidupan yang mengerti dan meresponi dengan benar. Terima kasih. Apa yang menjadi pergumulan hari-hari ini jemaat Tuhan? Mereka mungkin menghadapi banyak persoalan dalam kehidupan mereka. Persoalan kehidupan rumah tangga mereka, persoalan hidup nikah mereka, persoalan pekerjaan,
persoalan, berbagai macam persoalan sakit, penyakit dan sebagainya, Engkau sendiri yang memberikan ini kepada kami untuk kami meresponinya Tuhan. Kalau kami mengerti akan meresponi dengan benar. Sumber segala sumber itu Allah. Dan kami tidak harus mengecewakan Allah. Kalau kami mengerti meresponi Tuhan dengan benar, kami akan percaya kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan menyatakan berkat dan pertolongan. Lihat hari-hari ini Tuhan, apa yang pergumulan mereka. Lihat Tuhan, Engkau menaruh berkat-berkat ini dalam setiap ucapan kami Tuhan. Oleh sebab itu Engkau menolong kami. Jika saudara ada keperluan sesuatu, taruh tangan di atas dada. Jika engkau sakit, taruh di atas dada bagian yang sakit. Jika ada sesuatu mungkin yang perlu saudara pergumulkan, taruh tanganmu di atas dada. Kita akan doakan bersama-sama. Tuhan, janji-Mu, jika kami mengerti dan kami mengutamakan sumber, maka Engkau yang akan berjaya Tuhan. Engkau akan memberikan kelas sumber kelimpahan itu. Dan biarlah nyatakan kasih-Mu. Setiap tangan-tangan itu tangan di dada. Mereka yang sakit, mereka yang mengalami banyak kesulitan, mereka yang mengalami apapun juga Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan. Kuasa-Mu bekerja dan kami doakan di dalam nama Yesus. Kuasa-Mu sendiri yang akan menolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Mereka dalam kesulitan, Tuhan menolong. Mereka yang dalam persoalan-persoalan yang tidak mampu mereka lakukan, Tuhan yang akan memberikan pertolongan. Terima kasih Tuhan. Mereka yang mungkin hari-hari ini mengalami kesulitan di dalam finansial, di dalam pekerjaan, dalam ekonomi mereka, Tuhan yang akan melawat, Tuhan akan memberkati. Ada persoalan-persoalan yang lain juga, Tuhan akan menolong dan berkatinya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mengakhiri ibadah ini. Mari Tuhan curahkan segala berkat-Mu untuk kami. Mari kita mengangkat tangan mohon berkat daripada Tuhan. Sebelum kami berdoa mohon berkat, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Pembesar di pusat, di daerah, bahkan di kota-kota. Tuhan tolong berikan hikmat akal budi untuk mengatur bangsa ini. Mengatur juga Tuhan sisi kesehatan yang hari-hari ini masih berkecamuk dengan virus. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mohon juga Tuhan penyertaan anak-anak-Mu, pembelaan anak-anak-Mu. Jauhkan dari segala mara bahaya. Bahkan tutup bungkus dengan kuasa-Mu, berkati mereka. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, pulang dan terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di sorga, di dalam putranya Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai dan memberkati kita mulai malam ini sampai Maranatha, sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita. Dalam nama Yesus yang percaya di berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita.